Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Wardatul Jana sebagai moderator. Oke, lanjut. Di sini ada latar belakang. Udara merupakan komponen lingkungan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan udara bersih untuk bernapas dan menjalankan proses kehidupan. Namun, seiring dengan meningkatnya kualitas udara aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, kegiatan industri dan pembakaran sampah, kualitas udara semakin menurun. Pencemaran udara menjadi permasalahan lingkungan yang serius karena dapat berdampak langsung terhadap kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem. Yang berikut ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Yang kedua, apa saja sumber pencemaran udara? Yang ketiga, apa dampak pencemaran udara terhadap lingkungan, dan yang terakhir bagaimana upaya penanggulangan pencemaran udara. Adapun tujuan, yang pertama untuk mengetahui apa itu pencemaran udara, yang kedua untuk mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran udara, yang ketiga menjelaskan dampak pencemaran udara bagi kelangsungan lingkungan, yang keempat mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi atau menanggulangi pencemaran udara. Yang pertama, pengertian pencemaran udara. Jadi pencemaran udara adalah masuknya atau dimasuknya zat, energi atau komponen lain ke dalam udara ambien sehingga kualitas udara menurun dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi ini dapat membahayakan kesehatan manusia, makhluk hidup lain, serta merusak lingkungan. Yang berikut sumber pencemaran udara. Sumber pencemaran udara terdiri atas sumber alam. Yang pertama, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi menghasilkan abu vulkanik dan gas beracun seperti sulfur dioksida. Abu tersebut dapat menyebar ke udara dan menyebabkan gangguan pernapasan serta menurunkan kualitas udara di wilayah sekitarnya. Yang kedua, kebakaran hutan alami. Kebakaran hutan yang terjadi secara alami, misalnya akibat petir, menghasilkan asap dan partikel halus. Asap ini dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Yang ketiga, debu dan partikel dari badai pasir. Badai pasir menghasilkan debu dan partikel kecil ke atmosfer. Partikel ini dapat terbawa angin hingga jarak jauh dan mengganggu sistem pernapasan. Yang keempat, gas dari proses pembusukan makhluk hidup. Pembusukan tumbuhan dan hewan menghasilkan gas seperti metana dan hidrogen sulfida. Gas-gas ini dapat mencemari udara dan menimbulkan bau tidak sedap. Sumber aktivitas manusia. Pertama, asap kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menghasilkan gas buang seperti karbon monoksida dan nitrogen oksida yang dapat menyebabkan pencemaran udara dan gangguan pernapasan. Yang kedua, emisi pabrik dan industri. Kegiatan industri menghasilkan asap dan gas berbahaya yang dilepaskan ke udara, sehingga menurunkan kualitas udara dan membahayakan kesehatan manusia. Yang berikut, pembakaran sampah. Pembakaran sampah menghasilkan asap beracun dan partikel halus yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan serta pencemaran lingkungan. Yang berikut, asap rokok. Asap rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Berikut penggunaan bahan bakar fosil. Pembakaran minyak bumi dan batu bara menghasilkan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pencemaran udara dan pemanasan global. Baik, yang berikut adalah dampak pencemaran udara. Yang pertama, dampak bagi kesehatan. Seperti pertama adalah gangguan pernapasan. Udara tercemar dapat menyebabkan penyakit pernapasan seperti ispa, asma, dan bronkitis. Zat tercemar juga dapat menyebabkan mata perih, hidung berair, dan tenggorokan terasa gatal. Yang kedua, penyakit jantung dan paru-paru. Paparan polutan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan kerusakan pada paru-paru. Yang ketiga, menurunnya daya tahan tubuh. Pencemaran udara dapat melemahkan sistem imun sehingga tubuh lebih mudah terserang penyakit. Kedua, dampak bagi lingkungan. Seperti yang pertama, hujan asam. Gas pencemar dapat bereaksi dengan air hujan dan menghasilkan hujan asam yang merusak tanah, perairan, dan bangunan. Yang kedua, kerusakan tanaman dan hutan. Polutan udara
dapat merusak daun dan menghambat proses fotosintesis tanaman. Yang ketiga, pemanasan global dan perubahan iklim. Gas rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu bumi dan perubahan pola cuaca. Yang keempat adalah penipisan lapisan ozon. Zat pencemar tertentu dapat merusak lapisan ozon yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Sini saya akan membahas tentang penanggulangan pencemaran udara. Jadi ada upayanya, yaitu ada 2 upaya. Yang pertama tuh upaya individu dan yang kedua upaya pemerintah dan masyarakat. Jadi yang pertama upaya individu, yang pertama itu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jadi mengurangi kendaraan pribadi dapat menurunkan jumlah gas buang di udara. Menggunakan transportasi umum atau bersepeda, cara ini lebih ramah lingkungan dan membantu mengurangi pencemaran udara. Yang berikut, tidak membakar sampah sembarangan. Jadi pembakaran sampah akan menghasilkan asap beracun yang mencemari udara. Yang berikut, menanam dan merawat tanaman. Jadi tanaman dapat menyerap polutan dan akan menghasilkan oksigen. Yang B, upaya pemerintah dan masyarakat. Jadi yang pertama, pengawasan emisi kendaraan dan industri. Pemerintah perlu memastikan emisi sesuai standar lingkungan. Yang kedua, penggunaan energi ramah lingkungan. Jadi energi terbarukan membantu mengurangi pencemaran udara. Pembuatan ruang hijau terbuka. Jadi pembuatan ruang hijau ini dia bisa membantu menyaring udara dan menjaga keseimbangan lingkungan. Yang berikut, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran. Jadi hukum yang tegas dapat mencegah terjadinya pencemaran udara. Baik, selanjutnya kesimpulan. Pencemaran udara merupakan kondisi menurunnya kualitas udara akibat masuknya zat-zat berbahaya ke atmosfer, baik yang berasal dari alam maupun aktivitas manusia. Nah, pencemaran udara dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama gangguan kesehatan dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan secara bersama-sama antara individu, masyarakat, dan pemerintah. Dengan meningkatkan kesadaran dan menerapkan perilaku ramah lingkungan, kualitas udara dapat dijaga demi kelangsungan hidup makhluk hidup di masa depan. Sekian dan terima kasih.